Kalau kita ngomongin kata jenius, siapa sih yang nggak langsung kepikiran Albert Einstein, wajahnya, namanya, dan tentu aja rumusnya yang ikonik itu, E sama dengan MC kuadrat. Tapi, di balik citra sang jenius yang kita kenal, ada sosok manusia yang penuh dengan kontradiksi. Dia seorang pemberontak, seorang pecinta, dan seorang revolusioner yang pada akhirnya malah menolak revolusi berikutnya. Yuk kita bongkar mitosnya dan temukan siapa Einstein yang sebenarnya. Oke, kita mulai dengan satu fakta yang mungkin bikin kaget. Gimana kalau aku bilang, jenius terhebat di dunia ternyata pernah gagal ujian masuk universitas? Ya, kita sering ngebayangin Einstein itu murid sempurna kan? Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik dari itu. Dan kutipan ini nih kuncinya. Langsung dari mulut Einstein sendiri. Ini bukan tentang bakat super dari lahir, tapi tentang rasa ingin tahu yang gak ada habisnya. Sebuah dorongan yang sebenarnya bisa kita semua rasakan. Oke, perjalanan kita dimulai dari masa mudanya. Jauh sebelum dia menulis ulang aturan alam semesta, dia itu udah sibuk melanggar aturan-aturan di sekitarnya. Coba deh, lihat polanya di sini. Waktu remaja, dia udah menolak banyak hal. Sekolah yang menurutnya kaku, ujian masuk yang konvensional, bahkan sampai wajib militer. Dia lebih milih belajar sendiri, langsung dari buku-buku para master fisika, daripada duduk diam di kelas. Ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Ini adalah DNA seorang pemikir yang nggak mau diatur-atur. Nah, justru cara berpikirnya yang bebas inilah yang jadi sumber masalah. Buat para profesornya, dia itu bukan calon jenius, tapi ya, pengacau. Sifatnya yang selalu bertanya dan menantang dianggap sebagai pembangkangan, bukan sebuah kelebihan. Bahkan salah satu profesornya pernah bilang langsung ke dia, "Kamu anak yang sangat pintar, Einstein, tapi kamu punya satu kesalahan besar. Kamu tidak pernah mau diberitahu apapun." Bayangin, sifat yang nantinya merevolusi dunia fisika justru dianggap kelemahan terbesarnya. Ironis banget kan? Sekarang kita bergeser sedikit ke sisi lain hidupnya. Sisi di mana sains dan kehidupan pribadinya itu nyampur jadi satu. Ini adalah kisah tentang gimana cinta dan fisika bisa jadi satu gairah yang sama di dalam benaknya. Surat-suratnya ke Mileva Maric, yang juga seorang fisikawan dan cinta pertamanya, seolah jadi jendela ke dalam pikirannya. Dalam satu tarikan napas, dia bisa ngomongin soal cinta. Di napas berikutnya dia udah ngebongkar dasar-dasar teori relativitas. Buat dia, dua hal itu sama-sama passion. Tapi setelah lulus, Einstein harus menghadapi kenyataan yang pahit. Nggak ada satupun profesor yang mau kasih dia rekomendasi kerja. Dia merasa sangat gak bahagia, putus asa, dan merasa jadi beban buat keluarganya. Ini nih penggalan surat yang ditulis diam-diam oleh ayahnya ke seorang profesor, isinya memohon pekerjaan untuk anaknya. Bisa bayangin gak sih gimana pedihnya hati seorang ayah melihat anaknya yang brilian merasa gagal? Momen ini nunjukin banget sisi manusiawi dari perjuangan seorang Einstein. Dan di tengah semua kesulitan karir itu, ternyata ada rahasia yang jauh lebih kelam. Sebuah kisah yang hampir aja hilang dari sejarah. Mereka punya anak perempuan, Lee Shirley, yang lahir di luar nikah dan terpaksa disembunyikan dari semua orang. Surat-surat tentangnya bahkan sengaja dihancurkan. Sejarah cuma mencatat kelahirannya. Tapi setelah itu, senyap. Apa dia meninggal? Atau diadopsi? Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti. Ini adalah sebuah tragedi pribadi yang membayangi sang jenius. Oke, sekarang kita lompat agak jauh ke paruh kedua hidupnya. Dan disinilah kita menemukan ironi terbesar dari kisah Einstein. Pria yang meruntuhkan fisika klasik justru menghabiskan sisa hidupnya menolak revolusi fisika berikutnya. Teori baru ini namanya mekanika kuantum. Gampangnya gini deh, teori ini bilang kalau di level yang super kecil, level subatomik, alam semesta itu pada dasarnya acak. Kita nggak bisa tahu pasti di mana sebuah partikel berada, kita cuma bisa ngolongin soal kemungkinannya aja. Wah, ide kayak gini jelas bikin Einstein nggak nyaman. Seumur hidupnya dia berusaha mencari hukum alam semesta yang teratur dan indah. Gagasan bahwa intinya semua ini cuma permainan kebetulan, buat dia itu nggak masuk akal. Dia menolaknya mentah-mentah. Dan penolakannya ini memicu perdebatan besar dengan sahabatnya Niels Bohr, salah satu arsitek teori kuantum. Jawaban Bohr ini jadi legendaris. Ini bukan sekedar adu argumen, ini adalah benturan dua cara pandang terhadap dunia. Jadi inilah paradoksnya, sang pemberontak kini menjadi konservatif. Revolusioner yang dulu menantang kemapanan, sekarang nggak bisa menerima ketika generasi baru melakukan hal yang sama pada teorinya.
Ini nunjukin betapa susahnya ya melepaskan cara kita memandang dunia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Einstein nunjukin ke kita kalau jenius itu bukan cuma soal pintar, tapi juga soal berani untuk bertanya, berani untuk memberontak. Tapi hidupnya juga menyisakan pertanyaan. Apa jangan-jangan semangat memberontak yang sama yang mendorong penemuan besar justru bisa jadi penghalang untuk menerima kebenaran yang baru? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.